Dalam perjalanan menuju sekolah, suasana di antara mereka tampak lebih hidup dari biasanya. Dakyung yang berjalan di samping Jiyeon tiba-tiba membuka pembicaraan. Katanya Jo Taewong melakukan hal luar biasa kemarin, ucap Dakyung, nadanya datar, namun cukup memancing rasa penasaran. Jiyeon menoleh, wajahnya penuh minat. Oh iya, hei, kok bisa kakakmu semultitalenta itu sih? Katanya setengah kagum, setengah heran. Bayangin aja, dia dengan mudahnya menyelesaikan masalah peretasan base perusahaan yang selama ini bikin ayahku kewalahan. Seperti, cuma 5 menit dan selesai. Sementara Jiyeon memuji-puji kehebatan Jo Taewong dengan antusias, Dakyung hanya bergumam dalam hati, merasa sedikit jengkel. Jo Taewong, kenapa selalu harus mempromosikan keahliannya ke semua orang? Kenapa selalu harus terlihat sempurna? Namun sebelum rasa kesal itu makin memuncak, suara Kim Min Jae memecah lamunan Dakyung. Nona Dakyung, panggilnya polos, apa Nona tidak belajar untuk ujian? Dakyung menoleh dengan ekspresi malas, kalian saja yang banyak-banyak belajar. Dakyung tiba-tiba menepuk pundaknya, hei, ikut aku sebentar, ujarnya sambil menarik lengan seragam Kim Min Jae pelan. Mau kemana? Tanya Kim Min Jae, bingung setengah waspada. Namun Dakyung tidak menjawab, dia hanya menariknya menjauh dari rombongan, seolah ada sesuatu yang penting ingin ia bicarakan, atau mungkin sebuah rencana sedang ia susun dalam diam. Melihat Dakyung menarik Kim Min Jae menjauh dari kerumunan, Jeon hanya tersenyum kecil, lalu berkomentar pelan, entah kenapa, kelihatannya seperti itu. Jeongwon yang berada di sampingnya menyambung, seperti dia mau memalak, ya, ucapnya sambil mengangkat alis. Sementara itu, di belakang gedung sekolah, Kim Min Jae tampak bingung. Matanya menatap sekeliling, lalu menoleh ke Dakyung yang kini berdiri menatapnya lurus dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku punya satu permintaan, kata Dakyung dengan nada dingin namun mantap. Kim Min Jae, yang terbiasa dengan gaya bicara Dakyung yang kadang tajam, terlihat takut dan canggung. Bukankah itu terdengar seperti ancaman? Katanya setengah bercanda, lalu menambahkan, tapi tidak apa-apa, apa permintaan Anda? Dakyung menatapnya sejenak, lalu berkata, itu, kau ingat pistol mainan yang kau buatkan untukku saat kompetisi olahraga kemarin? Polisi mengambilnya, bisa kau buatkan lagi untukku? Raut wajah Kim Min Jae langsung berubah menjadi penuh semangat. Tentu saja, apa Anda menyukai pistol mainan saya? Tanyanya dengan mata berbinar. Namun, Dakyung mendekat sedikit dan berkata dengan suara lebih rendah, tapi, kali ini, buatlah pistol sungguhan. Perkataan itu membuat Kim Min Jae terkejut, matanya melebar. Sebelum sempat berteriak karena refleks, Dakyung dengan cepat menutup mulutnya. Bisiknya tajam, tatapannya dingin, tapi tidak mengancam, lebih seperti peringatan serius. Kim Min Jae berbisik balik, tidak bisa, tidak peduli seberapa keras Nona Dakyung memohon, saya tidak bisa membuat senjata sungguhan. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia menambahkan pelan, sebentar, sebenarnya Anda ingin menggunakan benda seperti itu untuk apa? Dakyung hanya menjawab singkat, intinya, kau bisa atau tidak? Belum sempat Kim Min Jae merespons, terdengar suara seseorang dari belakang. Hei, Dakyung, mereka berdua menoleh bersamaan. Jiyeon datang sambil mengangkat sebuah tas. Ini tasmu yang ketinggalan kemarin, aku lupa memberikannya padamu, katanya santai, lalu menatap curiga ke arah Kim Min Jae. Kau sedang apa? Jangan bilang kau benar-benar memalaknya. Dakyung menoleh cepat ke arah Jiyeon dan berkata setengah kesal, kau ngomong apa sih? Ayo, kita ke kelas. Dalam hati, Kim Min Jae membatin sambil memegangi buku di dadanya. Ini rahasia, rahasia besar antara aku dan Nona Dakyung, tak boleh ada satu orang pun yang tahu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Jeon, yang berdiri tak jauh dari mereka, melirik tajam ke arah Min Jae. Dengan nada menyindir, ia bersuara keras, hei, cupu, kenapa kau terus-menerus mengikuti kami? Kim Min Jae menoleh, gugup, tadi, Nona Dakyung meminta saya untuk ikut dengannya. Jeon mendengus, kalau urusannya sudah selesai, lihat situasi dong, cepat pergi. Min Jae mencoba membela diri dengan pelan, kelas saya memang ke arah sini juga. Sementara itu, Dakyung hanya bisa mendesah panjang. Dalam hati, ia mengomel, apa aku ini masuk sekolah atau penitipan anak, kenapa semua orang rasanya kayak bocah? Namun belum sempat ia meresapi pikirannya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara baru memanggil namanya. Dakyung, ia menoleh, dan mendapati 3 siswi lain yang belum begitu dikenalnya, mereka terlihat percaya diri, dan salah satunya melambaikan tangan ke arahnya. Dengan senyum lebar, gadis itu menyapa, hai, Dakyung mengerutkan dahi, merasa tidak familiar, kau siapa? Sementara itu, perempuan tersebut melangkah mantap mendekati Dakyung. Senyumnya lebar, matanya bersinar penasaran, ia meraih tangan Dakyung dan menggenggamnya dengan semangat, lalu berkata, aku, Nyena, senang bertemu denganmu, aku sudah lama penasaran soal kamu, Dakyung. Dakyung sedikit terkejut, tetapi tetap tenang. Belum sempat ia merespons, Yena melanjutkan, suaranya penuh energi. Kau nggak tahu, ya, kau tuh populer banget di sekolah kita. Semua hal seru kayaknya selalu melibatkanmu. Kenapa ya, semua hal seru itu harus terjadi pas aku nggak ada, dan kalau Jeongwon sampai menunjukkan ketertarikan sama seseorang, ya ampun, aku rasa aku nggak perlu banyak bicara lagi. Dakyung sedikit menyipitkan mata, heran, kau kenal baik dengan Han Jeongwon? Yena tersenyum lebar dan mengangguk, tentu saja, kami akrab. Lalu, bagaimana dengan Lee Jae-hyung? Tanya Dakyung, matanya tajam menatap Yena.
Yena berkata, dia agak rumit, aku nggak begitu kenal dengannya. Lalu, tiba-tiba Yena mengeluarkan ponselnya dan berkata, ngomong-ngomong, Dakyung, apa kau mau tukaran nomor? Sepertinya kita bakal punya banyak hal untuk dibicarakan. Dakyung hanya menatapnya sejenak, diam, tidak langsung menjawab. Di benaknya, banyak hal mulai dipertanyakan, bukan hanya soal Yena, tapi juga tentang semua keterkaitan aneh di sekitarnya akhir-akhir ini. Tapi sebelum mereka sempat bertukar kontak, tiba-tiba Jion datang dan menarik tangan Dakyung dengan cepat. Ayo, kita pergi saja, nanti kita bisa terlambat, ucap Gion buru-buru sambil berlari kecil, menyeret Dakyung menjauh dari tempat itu. Dakyung sedikit terkejut, tapi ikut berlari bersama Gion tanpa sempat berkata apa-apa. Di belakang mereka, terdengar suara Kim Min Jae yang juga ikut panik. Tunggu saya, hei, tunggu saya, ia berlari kecil, berusaha menyusul mereka dengan napas terengah. Sementara itu, Yena hanya bisa menatap kepergian mereka dengan ekspresi kecewa yang jelas tergambar di wajahnya. Ia menatap layar ponselnya yang masih terbuka di tangan, lalu menggumam, padahal tadi kesempatanku untuk bisa dapat nomornya. Dari belakang, dua orang teman Yena mendekat sambil mendengus kecil. Salah satunya berkata, Yena, sudahlah, bukankah sudah jelas siapa Lee Dakyung itu? Bisa dipahami hanya dengan melihat dengan siapa dia bergaul. Yena menoleh cepat, nada suaranya tajam, hei, apa maksudmu? Temannya hanya terkekeh, lalu menjawab dengan senyum menyindir. Nyatanya seseorang yang tidak mempermasalahkan level itu memang keren, tapi kalau itu keluar dari mulutmu, si level 1, rasanya terdengar menyebalkan. Yena terdiam sejenak, matanya sempat memicing namun tidak membalas. Ia hanya menghela napas kecil, lalu berkata pada mereka, ayo, kita juga segera ke kelas. Dengan langkah ringan tapi nada yang lebih dingin, mereka bertiga pun meninggalkan tempat itu. Di dalam kelas yang mulai hangat oleh cahaya matahari pagi, Gion terlihat kesal sambil menopang dagu. Dengan suara agak malas, ia mengeluh, aku lapar, aku benci banget pelajaran olahraga di jam keempat. Dakyung, di sebelahnya, menoleh dan tersenyum jahil, ia langsung merangkul Gion dari samping dan berkata, hei, ayo kita ambil makan siang 2 kali hari ini. Gion tersenyum ringan, nanti aku tambah gemuk. Dakyung hanya mengedikkan bahu, kalau begitu, kau jangan memakannya. Gion langsung menjawab cepat, nggak mau, ayo kita memakannya bersama. Tak lama kemudian, lonceng pelajaran berbunyi dan pelajaran olahraga dimulai. Para siswi berada di lapangan kecil di dalam gedung, bersiap bermain basket. Suasana mulai ramai dengan suara bola memantul dan sepatu berlari di lantai kayu. Di bangku penonton, Gion masih saja kesal, kali ini karena kehadiran si cupu Kim Min Jae, yang duduk tak jauh dari mereka. Ia menoleh dan menatap tajam. Hei, cupu, kau bilang jawaban nomor 12 apa tadi? Tanyanya tiba-tiba. Kim Min Jae, dengan polosnya, menjawab, jawabannya nomor 3. Gion mengerutkan dahi, tunggu, kenapa? Sementara itu, Dakyung memperhatikan mereka dengan ekspresi curiga. Dalam hati ia bergumam, kenapa mereka semakin akrab ya? Kim Minji nampak kesal dan berkata, Nona Gion pasti tidak berpikir dengan keras. Mendengar itu, Gion spontan berteriak, kau benar-benar ya? Keributan kecil mereka membuat Dakyung akhirnya merasa terganggu sendiri. Ia menoleh dan berteriak lebih keras, berisik. Namun Gion langsung memotong, apa gunanya kita belajar sedangkan murid peringkat 1 sekolah saja sedang main seperti itu? Dakyung menoleh pada Gion dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang kau maksud dengan anak pintar itu? Gion menyilangkan tangan dan menjawab dengan nada agak malas, anak itu, Han Yena. Aku penasaran kenapa dia tiba-tiba muncul lagi setelah sekian lama. Tapi sepertinya itu gara-gara ujian, sudah kubilangkan, dia orang yang sangat bertekad, dalam banyak arti. Dakyung mengerutkan alis, kalau begitu, daripada Jeongwon, kenapa nggak belajar darinya saja? Tiba-tiba Kim Min Jae ikut menyela, terdengar seperti ingin berbagi sesuatu yang penting. Sepertinya Nona Dakyung tidak tahu ya. Gion memutar matanya, lalu mengangguk, benar, selama kelas 1, Yena itu selalu peringkat 1. Mendengar itu, Dakyung sedikit terkejut, selalu peringkat 1? Gion mengangguk dengan santai, iya, bukankah selama kelas 1 dia nggak pernah salah jawab satu soal pun? Dakyung mengangguk pelan, masih heran. Tapi, kenapa sekarang dia seperti itu? Dengan suara lebih pelan, Gion menjelaskan, dia mulai bersikap santai sejak masuk kelas 2. Katanya sih, dia mau mengarahkan seluruh fokusnya untuk tes masuk perguruan tinggi. Jadi dia enggak terlalu peduli lagi sama peringkat harian. Setelah diam sejenak, Gion menoleh serius ke arah Dakyung. Oh iya, ngomong-ngomong, Dakyung, jangan pernah punya pikiran untuk akrab dengan Yena. Dakyung menatapnya bingung, emangnya kenapa? Gion langsung menjawab tegas, kalau aku bilang jangan, ya jangan. Mendengar ucapan Gion yang memperingatkan Dakyung untuk tidak dekat-dekat dengan Yena, Kim Min Jae tampak tidak setuju. Ia berkata dengan nada hati-hati, kenapa Anda seperti itu? Padahal Nona Yena bahkan memperlakukan saya dengan sangat baik. Jeon yang sejak tadi mendengarkan, menghela napas panjang dan berkata dengan datar, itu masalahnya, kalau anak-anak yang gak mengenalnya melihat ini, cuma yang gak suka padanya yang kelihatan seperti orang jahat, padahal kan kenyataannya. Dakyung menatap mereka berdua lalu bertanya, jadi, sebenarnya ada apa? Jeon menunduk sedikit dan berkata pelan, ayahnya anggota DPR, jadi aku gak bisa bicara sembarangan.
Sebelum percakapan mereka berlanjut, tiba-tiba sebuah bola basket meluncur deras ke arah mereka. Dakyung refleks menoleh dan melihat bola itu nyaris mengenai wajah Jeon. Tanpa berpikir panjang, Dakyung segera mengulurkan tangannya dan menghalangi bola itu tepat sebelum menghantam wajah Jeon. Jeon menatap bola yang kini tergenggam di tangan Dakyung, masih terkejut. "Ah, kau baik-baik saja?" tanya Dakyung sambil memastikan kondisinya. Dari arah lapangan, suara Ah Han Yena terdengar, "Maafkan aku. Kau tidak apa-apa, kau tidak terluka, kan?" Wajahnya tampak khawatir, tapi sorot matanya sulit ditebak. Kim Min Jae berbisik, separuh bercanda, "Wah, bukannya dia melempar dengan sengaja?" Jeon mengangkat bahu dan berkata, "Aku nggak kaget sih." Kim Min Jae langsung menoleh, gugup, serius? Padahal saya cuma bercanda." Jeon menatap kosong ke kejauhan, lalu berkata pelan, "Wah, ngomongin hal-hal rahasia, aku jadi ingat sesuatu." Dakyung dan yang lainnya menoleh, penasaran, "Aku dulu satu SMP sama dia." "Han Yena," lanjut Jeon, nada suaranya berubah menjadi lebih serius. "Saat itu, dia cuma siswi biasa, sama kayak yang lain. Tapi, ada satu kejadian yang sampai sekarang gak bisa kulupakan." Ia berhenti sejenak, menelan selaiva, lalu menatap ke bawah. "Saat itu, Yena membuat temannya mati." Di dalam ceritanya, Jeon melanjutkan dengan nada serius. "Saat SMP, aku punya teman sekelas yang berprofesi sebagai idol. Walau aku tidak tahu apa alasannya, sepertinya Han Yena tidak suka melihat anak itu." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Suatu hari, ketidaksukaannya berubah menjadi perundungan terus-menerus, sampai-sampai aku, yang bahkan gak akrab dengan mereka, jadi tahu soal itu. Tapi kemudian muncul sebuah rumor di internet, katanya anak itu adalah perundung, dia idol yang populer. Tapi karena rumor itu, dia dikeluarkan dari grupnya, nama baiknya hancur. Padahal sebenarnya, dialah korbannya." Jeon menatap kosong ke depan, "Aku yakin, itu juga ulah Ah Han Yena. Tapi seharusnya masalahnya berhenti di situ. Anak itu, dia mencoba membongkar keburukan Yena, demi membersihkan namanya sendiri." Setelah sekolah kembali gempar karena perseteruan itu, nggak lama kemudian, terdengar kabar kalau anak itu bunuh diri. Jeon menunduk sebentar, lalu berkata lirih, "Aku yakin, tekanan dari Ah Han Yena dan keluarganya nggak main-main. Mereka dari keluarga politik, punya koneksi ke banyak orang." Lalu, Dakyung menanyakan, "Apa dia level 1? Jeon menjawab sambil menatap ke depan, "Ya, teman-teman yang lain nggak tahu, karena cuma aku yang berasal dari SMP yang sama dengannya, sifat aslinya itu." Dakyung hendak menanggapi, namun belum sempat berkata apa-apa. Tiba-tiba, sebuah bola basket melayang cepat dan menghantam wajah Jeon dengan keras. Suasana langsung hening sesaat. Jeon tampak kaget dan meringis kesakitan, sambil memegang hidungnya yang mulai berdarah. Melihat kejadian itu, Yena berlari dengan panik ke arahnya. "Apakah kau nggak apa-apa, Jeon?" tanyanya dengan suara cemas. Jeon berusaha tersenyum tipis dan berkata, "Aku nggak apa-apa." Namun Yena langsung memperhatikannya lebih saksama, "Tapi kau minisan, sepertinya kau harus pergi ke UKS." Dari arah belakang, salah satu teman Yena juga ikut mendekat dan berkata, "Jeon, maaf." Yena kemudian menambahkan sambil melihat pakaian Jeon, "Pasti bajumu jadi kotor, Jeon, cepatlah pergi ke UKS." Dakyung yang memperhatikan dari dekat mulai merasa ada yang aneh. Teman-teman Yena yang berada sedikit di belakang justru terlihat tersenyum kecil, seakan mereka sudah tahu bola itu akan mengenainya. Saat Yena hendak pergi kembali ke lapangan, ia berkata, "Jeon, sapu tangannya, buatmu saja." Melihat interaksi itu, Dakyung berbisik pada Jeon, "Hei, bukankah mereka teman-temanmu dulu?" Jeon menjawab dengan suara datar, "Ya, kenapa?" Dakyung melirik ke arah lapangan, bola yang tadi mengenai Jeon masih bergulir pelan. Ia berkata, "Sepertinya mereka sengaja melempar bolanya ke arah sini, yang tadi juga." Jeon terdiam, namun pandangan matanya menunjukkan bahwa ia sebenarnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan mungkin, sudah terbiasa. Dengan kesal, Jeon berkata sambil mengepalkan tangannya, "Ya, mereka terus-menerus seperti itu setelah aku menjadi level 3. Mereka bersembunyi di belakang Yena, mereka sangat jahat terhadapku, mereka tidak sekali dua kali seperti itu. Kelakuan mereka lebih parah saat kau nggak masuk sekolah." Nada suaranya mulai bergetar, ada kemarahan dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan, "Aku kesal. Aku kesal banget mereka seperti itu karena sekarang aku lemah." Kim Min Jae yang sedari tadi mendengarkan pun akhirnya bersuara. Dengan suara pelan dan agak gugup, ia berkata, "Seperti yang Nona Jeon lakukan pada saya." "Ya ampun, padahal saya kira Nona Jeon selalu kuat. Sekolah memang dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, saya takut." Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Jeon dengan bingung dan bertanya, Anda kenapa? Biasanya Anda akan mengatakan, 'Jangan diam, kau cupu.'" Dengan kesal, Jeon berkata dengan suara tajam, "Diam kau, aku mau ke toilet sebentar." Ia pun beranjak pergi tanpa menoleh lagi. Tak lama setelah itu, dari arah berlawanan, Ah Han Yena muncul dan menghampiri Dakyung. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berkata, "Hai, Dakyung, apa Jeon baik-baik saja?" Dakyung menatapnya sebentar, lalu menjawab datar, "Sepertinya dia baik-baik saja, ya, dia cuma mimisan." Yena menghela napas, lalu berkata seolah menyalahkan diri sendiri, "Ya kan, aku harap tadi gak salah pukul." Namun Dakyung tak membiarkan itu berlalu begitu saja.
Dengan tatapan tajam dan nada datar yang mengandung sindiran, ia berkata, apakah kau gak tahu kalau teman-temanmu merundung Jion? Mendengar itu, Yena terkejut, matanya membesar, dan ekspresinya berubah serius. Serius, aku tidak tahu. Bagaimana ini? Ia tampak gugup, lalu buru-buru berkata, aku minta maaf. Aku akan bicara pada mereka. Pantas saja aku merasa ada yang aneh. Kenapa mereka seperti itu? Dalam hati, Dakyung bergumam pelan, wah, dia mirip dengan Han Jeongwon, tipe orang yang melelahkan kalau harus dihadapi terlalu lama. Ia menahan napas, menatap wajah Yena yang masih berdiri di hadapannya. Tampak ramah namun menyimpan sesuatu yang tak bisa ia baca sepenuhnya. Yena tiba-tiba membuka pembicaraan dengan suara tenang namun membuat suasana terasa lebih dingin. Ngomong-ngomong, Dakyung, apa menurutmu karma itu ada? Ia menatap Dakyung dengan pandangan samar, lalu melanjutkan dengan senyum yang sulit diartikan. Ku dengar, dulu Jion juga pernah merundungmu sebentar. Ia cepat menambahkan, seolah sadar kalimatnya bisa disalahpahami. Ah, tentu saja aku tahu kalau perundungan itu nggak bisa diterima dalam situasi apapun. Aku sama sekali nggak bermaksud mengatakan kalau Jion pantas menerima semua ini. Aku cuma, tiba-tiba kepikiran aja karena teringat hal itu. Dakyung diam sejenak, menatap Yena dengan mata yang tak berkedip. Lalu, ia menjawab dengan suara pelan tapi penuh makna. Menurutku, karma itu ada. Suatu hari nanti, semua orang akan membayar harga atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Yena menatap Dakyung, wajahnya diliputi keraguan dan rasa ingin tahu. Serius? Tanyanya dengan nada pelan. Tapi kan, ada juga orang yang selalu menghindari hukuman, memanfaatkan kekuasaan dan uang mereka. Dakyung menoleh perlahan, pandangannya tajam dan tenang. Ada satu cara klasik, ujarnya tanpa ragu, untuk membuat orang-orang seperti mereka menjadi tidak berdaya, yaitu kematian. Yena terdiam, tak langsung merespons. Di samping mereka, Kim Min Jae yang mendengar ucapan itu seketika membeku. Saya merasakan getaran yang dalam dari perkataan Nona Dakyung. Batinnya nyaris tak percaya bahwa seseorang bisa mengucapkannya dengan begitu tenang. Yena akhirnya menghela napas pendek dan menatap Dakyung lagi. Begitu ya, itu jelas bukan cara yang benar. Tapi, perkataanmu juga enggak sepenuhnya salah. Senyumnya muncul perlahan. Karena manusia selalu menjadi lemah saat berhadapan dengan kematian. Kemudian, dengan nada yang lembut namun mengandung sesuatu yang samar, Yena berkata sambil tersenyum, Dakyung, semakin aku mengenalmu, semakin menarik dirimu, entah kenapa, kurasa, kau sangat cocok denganku. Kim Min Jae yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan nada hati-hati, ngomong-ngomong, Nona Yena, saya punya pertanyaan. Apa Nona Yena akrab dengan Jeongwon? Saya tidak tahu apa-apa tentangnya, walau sekelas dengannya. Yena tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Yang nggak tahu tentang Jeongwon bukan cuma kau saja, Min Jae, ujarnya sambil menghela napas. Melainkan hampir semua teman-teman juga begitu. Ia menatap ke depan, lalu berkata dengan nada tenang, dulu, aku dan Jeongwon pernah pacaran diam-diam. Perkataan itu mengejutkan Dakyung dan Kim Min Jae. Mereka terdiam sejenak, nyaris tak percaya. Dalam hati, Dakyung bergumam, ini dia, aku harus akrab dengannya. Yena lalu tersenyum lagi, nada suaranya terdengar ringan, ah, mungkin seharusnya aku nggak mengatakan apa-apa. Tapi, aku tahu hubunganmu dan Jeongwon akan berjalan dengan baik, Dakyung, karena hubungan kami sudah berakhir. Aku juga, nggak punya perasaan apa-apa lagi terhadapnya. Tanpa ragu, Dakyung mengulurkan ponselnya ke arah Yena, beri aku nomormu. Dalam hati, Dakyung kembali bergumam, setelah akrab dengannya, aku akan mendapatkan semua informasi tentang Jeongwon. Yena menerima ponsel itu dan mengetikkan sesuatu. Iya, oke, katanya sambil tersenyum ramah. Tak lama kemudian, suara teman-teman Yena memanggil dari lapangan. Yena menoleh, lalu dengan cepat berpamitan, aku pergi dulu ya, teman-teman. Ia pun berlari kecil kembali ke arah lapangan, meninggalkan Dakyung dan Kim Min Jae yang masih diam dalam pikirannya masing-masing. Tak lama kemudian, Jion kembali dari toilet, langkahnya pelan, dan ekspresinya tampak murung. Begitu melihatnya datang, Dakyung langsung menyapanya dengan cemas. Kau sudah kembali, ucapnya, lalu menatap wajah Gion yang terlihat lesu. Apa-apaan ini? Apa kau habis nangis? Tanyanya pelan namun penuh perhatian. Kim Min Jae pun ikut bersuara, mencoba menenangkan, Nona Gion, dibandingkan dengan apa yang dulu Wonjun lakukan kepadaku, yang Nona lakukan benar-benar tidak ada apa-apanya, jadi, tolong jangan terlalu dipikirkan. Dakyung menambahkan dengan suara datar namun tegas, tapi, tetap saja, merundung seseorang karena mereka lemah itu memang salah sih. Jion menunduk sesaat, lalu menarik napas dalam, ia mengangguk kecil dan berkata, ah iya, aku mengerti, kalian ini, benar-benar deh, dengan wajahnya tampak nangis. Tiba-tiba, suara dari mikrofon lapangan terdengar nyaring menggema. Kita akan melakukan pertandingan setelah pergantian tim yang sedang istirahat. Silakan maju, seru sang petugas dengan penuh semangat. Melihat tiga siswi perempuan yang selalu mengganggunya berdiri tak jauh di lapangan, Jion menghela napas panjang, wajahnya murung, tatapannya kosong, ia berkata penuh putus asa, kenapa sih harus mereka lagi? Menyebalkan sekali melihat mereka seperti itu, rasanya tak ada hari tanpa cemooh, tak ada waktu tenang saat mereka ada. Dakyung yang menyadari perubahan ekspresi Jion pun mendekat, menatapnya serius. Apa kau mau aku membalaskan dendammu? Tanyanya tiba-tiba, dengan nada datar namun menyimpan tekad yang jelas. Jion terkejut, alisnya mengernyit. Apa maksudmu? Ucapnya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar.
Tanpa menjawab langsung, Dakyung mulai berjalan menuju lapangan, melewati garis batas dengan tenang namun penuh keyakinan. Tanpa menoleh, ia berkata pelan tapi jelas, aku akan membuat mereka nggak mengganggumu lagi. Tapi ada satu syarat, kau harus berjanji padaku kalau kau nggak akan melakukan perundungan lagi untuk kedepannya. Jion menatap punggung Dakyung yang menjauh, masih bingung namun juga sedikit terharu. Ia akhirnya menjawab cepat, iya, kan sudah aku bilang, aku sudah mengerti. Tapi, kenapa balas dendam? Dakyung berhenti sejenak, menoleh separuh, bibirnya menyunggingkan senyum samar. Itu adalah keahlianku, jawabnya singkat, lalu melangkah maju dengan pasti. Ketika peluit dibunyikan, permainan pun dimulai dengan cepat dan penuh tensi. Seorang siswi yang bernama Sujong, melempar bola dengan kekuatan penuh, dan bola itu meluncur tajam ke arah lawan. Bola itu menghantam salah satu pemain perempuan, membuatnya terhuyung dan langsung dianggap gugur dari pertandingan. Melihat kejadian itu, Jion langsung panik, matanya melebar, ia berteriak cemas. Tunggu, apa Kim Sujong sudah gila? Bukankah dia memasukkan batu ke dalam bolanya? Dakyung yang berdiri di depannya menoleh cepat. Hei, Jion, menjauh dariku, serunya, mencoba tetap fokus dalam permainan yang mulai terasa tidak wajar. Namun Jion nampak gentar, ketakutannya terlihat jelas, dan ia ragu untuk bergerak secara aktif. Meski begitu, ia berusaha keras menghindari setiap lemparan yang datang ke arahnya. Beberapa bola berhasil ia hindari dengan cekatan, tubuhnya melompat dan memutar, tak satu pun mengenai dirinya, hingga saat ia hampir terjatuh, Dakyung dengan cepat menangkap pergelangan tangannya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Dakyung dengan serius. Jion mengerang pelan, menggigit bibir. Sial, lihatlah dia. Dengan liciknya cuma menargetkanku, aduh, sepertinya pergelanganku sedikit terkilir. Belum sempat Dakyung merespons, tiba-tiba sebuah bola kembali meluncur dan menyentuh helaian rambut Jion. Meskipun hanya mengenai sedikit bagian rambutnya, mikrofon sistem pertandingan langsung berbunyi dan mengumumkan, pemain gugur, Jion. Jion membeku di tempatnya, ekspresi tak percaya tergambar di wajahnya. Apa, tapi aku nggak kena bola sama sekali. Namun wasit tetap tak mengubah keputusan. Dari sisi lapangan, teman-teman Sujong tertawa puas. Melihat Jion masih berdiri di lapangan, wasit meniupkan peluit panjang sekali lagi sebagai peringatan tegas. Suara peluit itu menggema, menandai bahwa waktu Jion di lapangan seharusnya sudah selesai. Tunggu dulu, kan aku sudah bilang, aku nggak terkena bolanya, serunya lantang, matanya menatap lurus ke arah wasit dan pemain lawan. Namun, perempuan yang tadi melempar bola berseru keras dari sisi lapangan, nada suaranya penuh sindiran. Hei, kau benar-benar deh, kau sedang apa? Cepat keluar, apa gunanya memperpanjang pertandingan, dasar pembuat masalah? Seketika suasana menjadi tegang, dari sisi lain lapangan, Yena berusaha meredakan suasana. Hei, Minju, jangan seperti itu, ujarnya dengan nada menahan. Lalu Yena menoleh ke arah Jion dan bertanya dengan lebih lembut. Jion, apa kau benar-benar nggak terkena bolanya? Soalnya, dari sisi kami, terlihat seperti kena. Sebaiknya, kau keluar saja. Jion terdiam, ia tidak menjawab apapun, wajahnya menunjukkan campuran antara rasa bingung dan kecewa. Melihat ekspresi itu, Dakyung menyentuh lengannya dan berkata pelan namun tegas, kau keluar saja. Biar aku yang mengurus ini sendiri. Akhirnya, Jion melangkah keluar dari lapangan dengan kepala sedikit tertunduk. Begitu ia berdiri di pinggir, Kim Minji menyapanya dengan suara pelan. Pada akhirnya Anda dieliminasi juga ya. Padahal, sepenglihatan saya, Nona Jion tidak terkena bolanya. Kan sudah kubilang begitu, tapi mereka malah ngotot sampai akhir, katanya dengan kesal. Kim Minji tampak ragu sejenak, lalu berkata, tapi saya melihat, bolanya memang mengenai rambut Anda. Rambut juga termasuk bagian dari tubuh sih. Jion yang mendengarnya memalingkan wajah ke arah lapangan dan bergumam pelan, ngomong-ngomong, kenapa Dakyung gak melakukan apa-apa ya, padahal dia bilang mau membalaskan dendamku. Tiba-tiba, sebuah lemparan bola yang keras dan meleset dari arah permainan melayang langsung menuju Kim Min-jae, tanpa sempat menghindar, bola itu menghantam wajahnya cukup keras, membuat semua orang di sekitarnya terdiam sesaat karena terkejut. Perempuan yang melempar bola itu buru-buru berseru, hei, apa kau baik-baik saja? Dengan hidung yang sedikit memerah namun tetap tenang, Kim Min-jae mengangkat kepalanya dan menjawab, saya tidak apa-apa, bagi saya, ini malah sebuah hadiah. Ucapan itu disambut tawa tertahan dari sisi lapangan. Lalu ia menoleh ke Jion dan berseru, ayo, Nona Jion, lempar bolanya ke lapangan. Tanpa ragu, Jion segera melempar bola ke arah Dakyung, bola itu meluncur lurus, dan Dakyung menangkapnya dengan mantap, sorot matanya berubah tajam. Dengan tatapan dingin yang penuh determinasi, ia memandangi lawan-lawannya satu persatu, napasnya teratur, dan tubuhnya bersiap untuk melancarkan serangan balik. Dalam satu gerakan cepat dan kuat, Dakyung melempar bola itu dengan kekuatan penuh. Bola itu meluncur laksana peluru dan mengenai dua orang sekaligus, Yena dan temannya. Keduanya terhantam cukup keras hingga tersungkur keluar dari garis lapangan. Minju segera berlari menghampiri Yena yang terlihat kesakitan. Yena, kau nggak apa-apa, lenganmu memar dan merah. Sementara itu, dari luar lapangan, Jion berseru dengan mata berbinar, Dakyung sangat hebat, keren, aku nggak percaya dia bisa mengeliminasi dua orang sekaligus. Min-jae pun mengangguk pelan dan menambahkan, kan sudah kuduga, Nona Dakyung menyembunyikan kekuatannya, sampai-sampai dia bisa sendirian melawan mereka tanpa satupun gangguan.
Tiba-tiba, sebuah bola lain meluncur cepat dari arah belakang, mencoba menargetkan Dakyung secara diam-diam. Namun sebelum bola itu mengenai tubuhnya, Dakyung langsung membalikkan badan dan menangkap bola tersebut tepat di tangannya, tanpa melihat ke belakang. Minju yang masih berada di sisi lapangan terperangah. Dalam hati ia bergumam dengan kaget, gila, bagaimana bisa dia menangkap bolanya dari belakang tanpa melihat? Tanpa membuang waktu, Dakyung kembali melempar bola itu ke arah musuh. Dan seperti sebelumnya, dua pemain lawan kembali tumbang secara bersamaan. Dari pinggir lapangan, Jiyeon dan Kim Min Jae kembali melongo melihat aksi luar biasa itu, wajah mereka penuh kekaguman yang tak disembunyikan. Melihat kejadian yang berlangsung di lapangan, Min Jae tak bisa menahan kekagumannya, ia memandangi Dakyung yang berdiri sendirian, mengintimidasi lawan-lawannya yang tersisa, dengan mata berbinar dan nada setengah tak percaya. Ia berkata, wah, Nona Dakyung benar-benar tak tertandingi, ini seperti drama pembunuhan massal, tahu-tahu, sekarang sudah jadi pertandingan 1 lawan 1 saja. Di sebelahnya, Jiyeon tampak kurang senang. Ia mengerutkan kening, lalu mendesis, berhentilah membuat komentar aneh seperti itu. Ia kemudian menatap ke arah lawan Dakyung yang tersisa dan melanjutkan dengan nada sebal, ngomong-ngomong, aku paling membenci orang itu, tapi ternyata dia bertahan cukup lama juga, dia bahkan menandingi Dakyung. Jiyeon menggertakkan giginya sebentar, lalu bertanya dengan nada kesal, apa dia sehebat itu dalam bermain dot gebal? Sorotan matanya masih tertuju pada lapangan, menahan rasa tak suka sekaligus tak ingin mengakui rasa kagumnya. Mendengar komentar Jiyeon yang kesal, Min Jae hanya tersenyum tipis. Ia berkata dengan nada tenang namun penuh keyakinan, lihatlah baik-baik, dibandingkan tadi, saat Nona Dakyung melempar bola dengan kekuatan penuh dan tak terelakkan, sekarang dia mulai mengubah cara mainnya. Ia menunjuk ke arah lapangan dengan dagunya, sekarang dia melempar bolanya tepat ke pelukan lawannya, seolah-olah memberinya kesempatan untuk bertahan, tapi justru itu jebakannya. Min Jae menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan serius, itu malah membuat bolanya jadi mudah ditangkap, tapi bukan tanpa risiko. Kekuatan Nona Dakyung sangat luar biasa. Kalau terus-menerus menerima bola yang dilempar dengan keras seperti itu, sekujur tubuh lawannya akan menerima semua damage secara perlahan. Tatapan Min Jae semakin tajam, suaranya rendah namun jelas, itulah tujuannya. Dia tidak ingin langsung mengeliminasi, dia ingin membiarkan lawannya tetap hidup selama mungkin, sambil menyiksanya secara perlahan. Dalam hatinya, Min Jae bergumam, ini sakit sekali, seperti ada batu di dalam bolanya. Apa benar dia melempar dengan kekuatan sebesar ini hanya untuk permainan biasa? Pikirannya berkecamuk, tubuhnya mulai gemetar. Ia menatap Dakyung yang berdiri tegak, ekspresinya dingin, tak sedikit pun menunjukkan kelelahan. Haruskah aku menyerah saja? Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia benar-benar sedang mempermainkanku. Min Jae menunduk, matanya bergetar. Ia akhirnya mengangkat suara dengan napas berat, hei, sudah, aku menyerah. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan niatnya, suara tajam Dakyung memotong udara, hei, kau sedang apa di situ? Dakyung menatapnya tajam, bangun, jangan memperpanjang pertandingan. Min Jae terdiam membeku. Kata-kata Dakyung menusuk seperti lemparan bola itu sendiri, tak memberinya celah untuk lari atau berlindung. Ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kakinya seakan terpatri di tanah, sementara dadanya terasa sesak. Dari luar lapangan, terdengar suara sorakan keras, benar, dasar pembuat masalah, aku puas banget, itu suara Jiyeon, penuh semangat dan dendam yang akhirnya terbayarkan. Min Jae menoleh perlahan, menatap Jiyeon dengan pandangan kesal dan penuh amarah yang ditahan, ia menggertakkan gigi, lalu bergumam lirih, dia benar-benar membuatku kesal. Min Jae menunduk pelan, napasnya terengah. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata lirih pada dirinya sendiri, kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku hanya untuk sebuah game? Perlahan, ia mengangkat tangannya tinggi, tanda menyerah, satu gerakan sederhana, namun membawa kelegaan dan sekaligus rasa kalah yang menyesakkan. Sorak-sorai mulai terdengar dari tepi lapangan. Tiba-tiba, sebuah bola yang dilempar Dakyung memantul ke belakang, dan dengan sigap Jiyeon menangkapnya. Tanpa ragu, ia melempar bola itu ke arah Min Jae dengan kekuatan yang mengejutkan. Bola itu menghantam Min Jae untuk terakhir kalinya, seolah jadi simbol kekalahan mutlak. Dengan itu, pertandingan pun resmi berakhir. Kemenangan jatuh ke tangan Dakyung. Jiyeon segera berlari ke arah Dakyung, wajahnya berseri penuh kekaguman. Tanpa pikir panjang, ia langsung memeluknya erat. Dakyung, kau memang benar-benar keren dan terbaik, serunya penuh semangat. Kau bisa sih, kau jago semuanya. Kecuali hal yang mengharuskanmu berpikir, candanya sambil tertawa puas. Seharusnya tadi kau lihat ekspresi mereka. Tak jauh dari mereka, Kim Min Jae ikut berseru dengan gaya khasnya yang dramatis. Nona Dakyung, Anda sangat keren. Saya jatuh cinta pada kekejaman Anda, ucapnya setengah kagum, setengah takut. Namun sebelum Dakyung sempat menanggapi, tiba-tiba sosok Yena muncul dan menghampiri mereka. Wajahnya masih sedikit memerah bekas pukulan bola. Dakyung, kau benar-benar jago dalam bermain dodgeball, katanya sambil tersenyum lebar. Bekas pukulan bolamu masih terasa sakit loh. Kalau tidak keberatan, apa kau mau makan denganku? Tapi belum sempat Dakyung menjawab, terdengar suara lain dari kejauhan. Dakyung, ayo kita makan, seru seseorang. Dakyung menoleh, dan di sana berdiri dua sosok yang familiar, Jeong Won dan Jae Hyung, melambai ke arahnya dengan santai. Suasana yang awalnya tegang kini mulai menghangat, berubah menjadi babak baru dari hari yang panjang itu. Jeong Won datang menghampiri Min Jae, dia berkata, Min Jae,
aku penasaran kemana kau pergi karena kau gak ikut main bola. Di sisi lain, Dakyung bertanya kepada Yena, siapa dia, bukankah kalian sudah lama gak bertemu? Yena menyapa Jeongwon dengan suara ceria, hei, Han Jeongwon. Namun Jeongwon hanya diam, ia tidak berkata apa-apa, ekspresinya datar, bahkan tanpa sedikit pun anggukan. Melihat itu, Jiyeon bertanya pada Dakyung dengan suara pelan, kenapa, ada apa dengan mereka berdua? Dakyung menjawab singkat, katanya dulu mereka pacaran. Yena perlahan melangkah lebih dekat ke arah Jeongwon, ia tersenyum, lalu berkata, Jeongwon, sudah lama kita tidak bertemu, apa kau baik-baik saja? Jeongwon tetap diam, pandangannya tajam, tapi ragu, ia tampak berpikir sejenak seolah sedang menimbang sesuatu. Dakyung yang memperhatikan mereka bergumam dalam hati, apa-apaan ini, kenapa reaksinya seperti itu? Tunggu, tentu saja, Jeongwon canggung karena Yena mantan pacarnya. Akhirnya, Jeongwon mulai membuka suara, dengan senyum datar yang tampak dipaksakan, ia berkata, maaf, kau siapa ya? Dakyung dan Jiyeon langsung terkejut mendengar itu, keduanya saling berpandangan tak percaya, sementara suasana di sekitar mereka mendadak menjadi canggung dan sunyi. Mendengar itu, Han Yena pun langsung tergagap, ia tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya terlihat kaku, sedikit pucat, lalu dengan suara yang terpatah-patah ia berkata, enggak, aku pergi makan dulu ya. Tanpa menunggu tanggapan, Yena segera berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam suasana canggung yang membeku. Jiyeon, yang berdiri di sebelah Dakyung, langsung membisikkan sesuatu dengan nada heran, bagaimana bisa dia enggak ingat mantan pacarnya, apa dia bohong soal berpacaran dengan Han Jeongwon? Tak lama, dari belakang Jeongwon, terdengar suara Jaehyung yang menimpali sambil memperhatikan arah kepergian Yena. Dia Han Yena, kan? Jeongwon hanya tersenyum datar dan menjawab, aku enggak bisa mengingat semua murid di sekolah. Melihat situasi semakin janggal, Dakyung langsung berkata, ayo kita makan, aku lapar. Jiyeon pun mengangguk dan menjawab, ayo, teman-teman. Mereka pun berjalan bersama meninggalkan tempat itu, membiarkan suasana canggung tertinggal di belakang mereka. Mereka pun duduk makan bersama di kantin dengan suasana santai dan penuh canda tawa. Saat suapan demi suapan berpindah ke mulut mereka, tiba-tiba Jeon membuka pembicaraan, teman-teman, kalian akan ikut berenang hari Sabtu ini, kan? Jeongwon dengan tenang menjawab sambil makan, aku cuma akan menonton kalian bermain. Tak lama kemudian, Jaehyung juga angkat suara, aku juga nggak bisa ikut, karena kondisi badanku. Mendengar itu, Dakyung memandang Jaehyung dengan sedikit khawatir dan bertanya, apa kau masih belum sembuh? Jaehyung lalu berkata, untuk jaga-jaga saja. Tiba-tiba, Jiyeon menimpali dengan nada menggoda, sebenarnya kalian gak mau berenang karena gak percaya diri dengan badan kalian, kan? Dakyung mencoba mengamati dan berkata dengan tenang, kurasa enggak begitu. Namun dalam hatinya, Dakyung bergumam penuh tanda tanya, katakanlah kalau Jaehyung enggak bisa karena lukanya, tapi, bagaimana dengan Jeongwon? Sejak dulu, dia memang selalu terlihat aneh saat berhubungan dengan air. Mereka pun melanjutkan makan bersama, tapi suasana menjadi hening dan penuh diam. Suara sendok menyentuh piring dan gumaman kecil menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara mereka. Tiba-tiba, Dakyung merasa ada tatapan yang tertuju padanya. Saat ia menoleh, benar saja, Kim Min Jae tengah menatapnya dengan ekspresi penasaran, merasa canggung. Dakyung pun berkata pelan, kenapa suasana jadi seperti ini? Min Jae menjawab dengan nada hati-hati, bagaimana Nona Dakyung bisa tahu hal seperti itu? Pertanyaan itu langsung membuat suasana semakin tegang. Jeongwon dan Jaehyung pun secara bersamaan menatap ke arah Dakyung, menunggu jawaban darinya. Dakyung terdiam sesaat, bibirnya tampak ragu untuk bergerak, lalu dengan suara sedikit terbata-bata, ia menjawab, karena, kita teman. Namun reaksi yang datang justru tidak seperti yang ia harapkan. Jiyeon tampak kesal dan menatapnya dengan tatapan dingin. Teman macam apa yang melihat tubuh telanjang satu sama lain, katanya, suaranya tajam namun tetap terkendali. Dakyung langsung menunduk, lalu berusaha meredakan situasi, sudah, ayo kita makan saja. Mereka semua pun kembali terdiam, membiarkan suasana canggung itu menggantung di udara. Kelas pelajaran pun telah selesai, denting bel terakhir menandai berakhirnya jam belajar hari itu, para siswa mulai membereskan meja dan perlengkapan mereka, beranjak dari kursi masing-masing. Namun, seperti biasanya, Dakyung masih tertidur dengan kepala bersandar di lengan di atas meja. Tiba-tiba, Jaehyung menghampiri bangkunya. Dengan sedikit membungkuk, ia menepuk pelan meja Dakyung dan berkata, Lee Dakyung, bangun. Dakyung membuka matanya perlahan, wajahnya masih malas dan setengah sadar. Apa sekarang waktu makan? Tanyanya dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Jaehyung mengerutkan alisnya, apa maksudmu? Kelas sudah selesai, cepat bangun. Dakyung pun terkejut, ia duduk tegak, menatap sekitar kelas yang mulai kosong, apa, sudah selesai? Jaehyung mengangguk, ya, jadi, apa kau akan pulang ke rumahku hari ini? Mendengar itu, Dakyung menggeleng pelan dan menjawab, tidak, aku harus pulang ke rumah orang tuaku hari ini. Dalam hati, ia bergumam, ada banyak hal yang harus kuceritakan dan ku dengar dari Jo Taewong, aku harus memberitahunya tentang ruang tersembunyi di ruang baca anak ini. Jaehyung sedikit terkejut, rumah orang tua, serius? Dakyung menoleh dengan santai, lalu menjawab dengan tenang, apa aku perlu membuktikannya? Jaehyung pun percaya, sudah, tidak perlu. Tiba-tiba, Jaehyung melanjutkan, padahal, hampir penuh. Dakyung menoleh cepat, ekspresi bingung tergambar di wajahnya, kau bilang apa tadi?
Jae-hyung menyengir, padahal kolam renang di rumahku airnya hampir penuh. Kau bilang sendiri kan, kau mau berenang. Dak-kyung terdiam sejenak, tatapannya kosong. Namun pikirannya sibuk menimbang, apakah ia benar-benar ingin pergi berenang, atau lebih baik tidak. Ia memandangi Jae-hyung sejenak, kemudian menunduk. Dalam hatinya, ia bergumam, aku gak bisa menebaknya. Baik Jae-hyung maupun Han Jeong-won, apa mereka benar-benar tulus padaku, atau cuma berpura-pura baik? Dak-kyung akhirnya berdiri dari kursinya tanpa banyak kata. Ia mengambil tasnya, lalu melangkah pergi begitu saja. Melihat itu, Jae-hyung buru-buru berkata, apakah kau mau kuantar? Tanpa menoleh, Dak-kyung menjawab cepat, enggak usah. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, terdengar suara Jeong-won dari belakang. Dak-kyung, apakah kau mau pulang? Ayo kita belajar bareng. Dak-kyung menoleh sekilas, lalu menjawab dengan datar, kalian belajar bareng Jae-hyung saja. Mendengar itu, Jae-hyung langsung menimpali dengan nada malas, aku gak mau. Jeong-won mengangkat alis, lalu menjawab sambil melirik Jae-hyung, katanya dia gak mau. Dak-kyung hanya bisa menghela napas panjang, ia merasa lelah dengan percakapan itu. Enggak tahu aku mau pulang, katanya sambil menepis semua perhatian mereka. Sudah, minggir kalian. Jeong-won menyusulnya, lalu dengan suara sedikit keras ia bertanya, apakah kau mau kuantar? Dak-kyung mulai kesal, wajahnya menegang, kenapa orang-orang pada mau nganterin aku pulang? Jeong-won tersenyum santai dan menjawab dengan ringan, karena kita teman. Mendengar percakapan tadi, Gion menghampiri Dak-kyung dengan langkah ringan namun penuh maksud. Ia mendekat, lalu berbisik pelan ke telinga Dak-kyung, Lee Dak-kyung bodoh. Dak-kyung menoleh setengah malas, menurutmu kenapa? Tanyanya, masih belum sepenuhnya menangkap maksud Gion. Gion hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada santai, itu karena mereka menyukaimu. Dak-kyung mengernyit, heran, apa mereka benar-benar terlihat seperti menyukaiku? Gion memutar bola matanya pelan, terlihat jelas banget. Dak-kyung pun menghela napas, kenapa? Apa tujuan mereka? Tanyanya tajam, seperti menelisik sesuatu yang mencurigakan. Dengan senyum penuh arti, Gion menjawab, apa maksudmu? Ya, karena mereka ingin pacaran denganmu. Reaksi Dak-kyung spontan, ia mulai terlihat kesal. Alasan seperti itu, tunggu, maksudku, kenapa mereka menyukaiku? Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Bukankah menurutmu itu sedikit aneh? Gion memelototinya sekilas, lalu berkata dengan suara yang sedikit meninggi, dasar menyebalkan, kau ingin aku mengatakannya dengan mulutku sendiri ya, Lee Dak-kyung, kau tuh sangat cantik, selain itu, kau juga tinggi, kau keren karena gak tahan melihat ketidakadilan, dan kau juga keren karena punya kekuatan untuk turun tangan saat ketidakadilan itu terjadi. Dak-kyung langsung menoleh, wajahnya geli, hei, sudahlah, hentikan, aku geli dengarnya, ujarnya sambil mengibaskan tangan, menolak pujian itu. Gion menghela napas kesal, aku memujimu, tapi kau malah komplain, ku tarik kata-kataku tadi, dasar cewek gak sopan. Dak-kyung hanya diam, dan beranjak pergi, meninggalkan Gion begitu saja. Gion menatap punggung Dak-kyung yang menjauh, lalu tersenyum kecil sambil bergumam, aduh, merinding, tapi pada dasarnya, orang-orang pasti akan berkumpul di sekitar orang baik, Dak-kyung, kau orang baik. Kalau tidak, menurutmu kenapa mereka menyukaimu? Tiba-tiba, suara Dak-kyung terdengar lagi dari kejauhan, ternyata kau benar-benar gak bisa menilai orang ya. Gion menjawab cepat, enggak, aku jago menilai orang dari wajahnya. Dak-kyung melambaikan tangan ke belakang tanpa menoleh, aku pergi, ya. Gion pun menyahut, ya, hubungi aku, jangan mengabaikan pesanku. Hari mulai gelap, langit yang tadinya hanya mendung, kini berubah menjadi kelam. Dak-kyung berjalan sendirian menyusuri jalanan sepi yang hanya diterangi lampu jalan temaram. Tak ada satupun orang yang terlihat. Suasana senyap, hanya terdengar desiran angin. Tiba-tiba, sesuatu terjatuh dari sakunya, sebuah foto bersama teman-temannya. Dak-kyung berhenti, lalu berjongkok untuk mengambilnya. Ia menatap foto itu dalam diam, kilas balik senyum-senyum mereka terpantul di matanya, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dengan suara lirih dan berat, ia berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, bagaimana kalau aku terlahir normal, apa aku akan mengoceh dan tertawa lepas di antara mereka seperti di foto ini? Hening, lalu, setetes air jatuh ke pipinya, bukan air mata, melainkan hujan. Tetes demi tetes berubah menjadi deras, hujan turun tiba-tiba, mengguyur tubuh Dak-kyung yang masih berdiri memandangi foto itu. Dengan cepat ia menunduk, meremas foto itu ke dadanya, lalu mulai berlari kecil mencari tempat berteduh. Setelah basah kuyup oleh hujan dan pikirannya yang kalut, Dak-kyung tiba di tempatnya, di sebuah gedung tua dengan tangga kecil yang mengarah ke unit tempat ia tinggal, langkah kakinya berat, seperti tertahan oleh beban yang tak terlihat. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu segera menekan nomor Jo Tae-wong. Nada sambung terdengar, sekali, dua kali, tidak diangkat. Dak-kyung mengernyit, bibirnya bergetar menahan gelisah. Ia berbisik dengan suara rendah tapi penuh tekanan, kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Kenapa? Ia mencoba menelepon sekali lagi, tapi tetap tak ada jawaban. Kecemasan tiba-tiba datang menerkam, menyelinap seperti kabut yang menyelimuti dadanya, seolah langit yang mendung tadi kini menjatuhkan hukuman. Dunia terasa terlalu sunyi, terlalu diam, diam yang mencurigakan, diam yang memekakan. Matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti di sebuah pintu. Sebuah firasat buruk mengendap di hatinya, membuat langkah kakinya terasa berat seperti diseret ke jurang.
Saat aku ingin melupakan situasi yang sedang kuhadapi, mereka menampakkan diri ke permukaan. Tasnya jatuh ke lantai dengan suara berat. Pisau yang sudah ia siapkan sejak awal kini berada di tangannya, menggenggamnya erat seperti satu-satunya pertahanan. Pintu terbuka seluruhnya. Apa yang ada di balik pintu itu membuat tubuhnya seketika menegang, jantungnya berdetak lebih cepat, dan kenyataan yang ia coba lupakan kembali menghantamnya tanpa ampun. Ia mengingat, ia sadar, dan ia tahu, malam ini tidak akan sama seperti biasanya. Langkah Dakyung perlahan masuk ke dalam ruangan yang gelap dan sunyi, udara di dalam terasa berat, seperti mengisyaratkan bahaya yang mengintai. Tapi ia tak gentar, dengan pisau di tangannya, ia siap menghadapi apapun. Begitu tubuhnya sepenuhnya berada di dalam, beberapa preman, orang-orang bertubuh kekar berpakaian gelap, muncul dari balik bayangan, menyambutnya dengan niat jahat. Tanpa ragu, Dakyung langsung mengayunkan pisaunya. Sayatan pertamanya tepat mengenai lengan seorang preman, darah pun muncrat, membasahi lantai dan menodai udara dengan aroma besi yang tajam. Tatapan Dakyung berubah dingin, seperti embun es di tengah musim dingin yang tak kenal belas kasihan. Namun serangan belum selesai, beberapa preman lainnya menyerbu, mencoba mengalahkannya dengan kekuatan brutal. Tapi Dakyung, sendirian, tetap berdiri. Sambil menangkis dan menyerang, ia bergumam dalam pikirannya. Siapa mereka? Apa mereka kelompok yang sama seperti orang-orangnya Oh Won-jun dulu? Tidak, melihat cara mereka bergerak, lebih disiplin, lebih rapi, jauh lebih profesional. Pisau di tangannya melesat cepat, Dakyung terus bergerak, menyerang dengan efisien. Namun, tiba-tiba, satu dari mereka berhasil menyusup dari belakang, tangan kekar menjerat lehernya, dicekik kuat dari belakang. Dakyung mengerang, matanya membelalak oleh tekanan yang menyekap tenggorokannya, tapi rasa sakit hanya menyulut amarahnya. Ia mengayunkan siku ke belakang, menghantam tubuh penyerangnya. Di saat yang sama, seorang preman lain datang dari depan, siap menghantam wajahnya. Tanpa kehilangan kendali, Dakyung melesakkan tendangan memutar yang mendarat tepat di kepala lawannya. Dentuman keras terdengar, dan tubuh pria itu ambruk, tapi cengkeraman dari belakang belum lepas. Dengan satu hentakan penuh tenaga, Dakyung meraih pergelangan tangan musuh di lehernya dan memutar badannya dengan cepat. Dengan tenaga penuh, ia membanting musuh itu ke lantai keras, hingga terdengar suara dentuman tulang menghantam ubin. Dakyung terengah, tapi matanya masih menyala. Siapapun mereka, tak masalah, gumamnya lagi, pisau di tangannya kembali bersiap. Kalau memang kalian dari Seong Group, entah anak buah-buah Sim Myung Hwan, atau langsung dari kantor pusat sekalipun. Pertarungan semakin brutal, Dakyung tidak memberi ruang sedikit pun kepada lawan-lawannya. Setiap gerakan dilakukannya dengan presisi dan keteguhan hati. Tubuh-tubuh para preman berterbangan, ada yang dihantam ke dinding, ada pula yang jatuh terguling, meringis kesakitan. Tapi Dakyung belum berhenti. Matanya menangkap sebuah benda, sebuah tongkat kayu bisbol yang tergeletak di sudut ruangan. Ia segera meraihnya dan mengayunkan dengan kekuatan penuh, menghantam tubuh preman berikutnya hingga terdengar suara retakan tulang yang memuakkan. Darah memercik ke wajahnya. Tapi Dakyung tetap dingin, tangannya tak gemetar sedikit pun. Dalam batinnya, ia bergumam penuh kemarahan, tak ada yang berubah, aku akan membunuh mereka semua. Aku bodoh, hampir saja melupakan alasan kenapa aku masih hidup. Alasan aku bertahan sejauh ini, adalah demi membuat orang-orang seperti mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. Lantai mulai dipenuhi tubuh-tubuh tak berdaya, beberapa menggeliat kesakitan, yang lain diam tak bergerak, darah mengalir deras, menyatu dengan peluh dan amarah Dakyung. Lalu, tatapannya tertuju pada satu sosok, Jo Taewong. Sosok itu duduk di ujung ruangan, terikat dan disekap. Dakyung bergumam lirih. Jo Taewong, bagaimana keadaannya? Namun sebelum ia dapat bergerak lebih dekat, suara berat dan dingin terdengar dari bayang-bayang di pojok ruangan. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan langsung menggoroknya. Dakyung terhenti, matanya membelalak menatap sosok preman bertubuh besar yang berdiri di belakang Jo Taewong, sebilah pisau teracung tajam di leher sahabatnya itu. Jo Taewong pun memberi isyarat halus dengan matanya, ia masih hidup, itu sudah cukup untuk membakar semangat Dakyung yang mulai menyala kembali. Namun, belum sempat ia membuat langkah taktis, serangan datang dari belakang. Seorang pria kekar melesat dari bayangan dan menyergap Dakyung dengan brutal. Tubuhnya terhantam keras dan terdorong mundur. Dakyung meringis, namun dengan cepat ia melawan, berusaha melepaskan diri. Ia menghantamkan siku, menendang, meronta, seluruh tubuhnya adalah senjata. Tapi pria itu bukan lawan biasa, tubuhnya besar, kekar, dan gerakannya terlatih. Pria itu berdiri di hadapan Dakyung, tegap, kokoh, dengan sorot mata tajam bagai binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Letakkan pisaumu, suara beratnya menusuk udara yang dingin dan menegangkan. Presberle menyuruhku langsung membunuhmu, kalau kau terus membangkang. Ia maju selangkah, menekan dengan intimidasi penuh. Ini kesempatan terakhir, jatuhkan pisaumu. Dakyung terdiam, genggaman tangannya di gagang pisau sedikit mengendur, ia tahu. Dalam hatinya, ia bergumam, kekuatan macam apa ini, dia, sangat kuat. Dan dalam satu gerakan gesit, ia mencoba melepaskan diri dari cekalan pria itu, tangannya berhasil terlepas, tapi tubuhnya masih terasa berat, seperti dilumpuhkan oleh energi gelap dari musuh di hadapannya. Hanya dengan kontak singkat tadi, aku sudah bisa merasakannya, orang ini, tidak bisa kukalahkan. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh,
sebuah pukulan keras menghantam tubuh Dakyung, membuatnya terhuyung dan jatuh terbungkuk ke lantai, dadanya sesak. Aku tidak bisa bernapas, karena pukulannya, ia memegangi perutnya, terengah, darah terasa mulai mengalir dari sudut bibirnya. Tiba-tiba, rambutnya ditarik dengan kasar, kepalanya terangkat, dan ia dipaksa menatap wajah dingin pria itu dari jarak yang begitu dekat. Sudah kubilang, ini kesempatan terakhir, ucapannya kaku dan penuh tekanan. Sementara itu, Jo Taewong yang terikat, menyaksikan semua itu, wajahnya penuh amarah dan ketakutan, ia mulai memberontak, meronta dari kursi tempatnya disekap. Diamlah, bentak preman di belakangnya sambil menekan pisau lebih dalam ke leher Jo Taewong. Apakah kau tidak bisa diam? Di tengah ketegangan itu, dalam hati Jo Taewong berteriak, bangun, bangun, Dakyung, kumohon, bangun. Sementara Dakyung, setengah sadar, menatap lantai yang berlumur darah dan serpihan kayu, tubuhnya gemetar, tapi tekad di dadanya perlahan kembali menyala. Bangun, bangun, Lee Dakyung, aku tidak bisa mati di sini, aku tidak bisa mati seperti ini. Dalam ketegangan yang mencekam dan di bawah ancaman pria besar itu, tiba-tiba ponsel miliknya berdering, suara itu datang dari saku pria tersebut, dan nama yang terpampang di layar adalah Shin Myung Hwan. Dakyung terdiam sejenak, pikirannya mulai bekerja cepat, mencoba memikirkan sesuatu. Saat itu pula, pria tersebut sedikit melonggarkan pisau yang diulurkan ke leher Dakyung, tatapan Dakyung pun mulai berubah, tajam, menyadari kelonggaran itu sebagai peluang. Pria itu menatap Dakyung sejenak, lalu tiba-tiba Dakyung mengambil kesempatan tersebut, ia mendorong tangan pria besar itu dan berhasil melepaskan diri dari genggaman yang mencengkeramnya. Namun, pria besar itu tetap tenang, ia menatap Dakyung dengan dingin dan berkata, kalau kau kabur, pria itu akan mati, yang dimaksud adalah Jo Taewong, yang masih dalam sekapan. Dakyung mencoba berpikir, lalu bergumam dalam hati. Dia bicara seolah akan membiarkanku hidup kalau aku menurutinya. Mau aku kabur ataupun tidak, Jo Taewong akan tetap mati. Dia pasti cuma dijadikan umpan untuk menahanku sebentar. Bajingan ini tidak berniat untuk membiarkan kami hidup. Tidak ada peluang untukku menang. Sekarang, kesempatan terakhirku untuk bisa kabur. Ia menatap Jo Taewong yang sedang disekap. Jo Taewong pun membalas tatapan itu. Dalam hatinya, Jo Taewong berkata, kaburlah, Dakyung, kumohon, kaburlah. Ayo, Dakyung, kaburlah, kumohon. Dakyung berdiri di tengah ruang yang kini mulai berlumuran darah, tubuhnya lunglai namun masih menegakkan kepala, nafasnya berat, tapi sorot matanya tetap tajam. Dalam hatinya, suara itu menggema lirih namun mantap. Shin Myung Hwan benar, aku dikendalikan oleh perasaanku, sehingga tidak bisa meninggalkan seseorang dan pada akhirnya malah mempertaruhkan nyawaku sendiri. Hatiku terlalu lembut untuk melakukan balas dendam. Di hadapannya, pria besar yang sedari tadi mengancam, masih berdiri kokoh. Ia menatap Dakyung penuh tantangan, lalu membuka mulutnya pelan namun menusuk. Tusuk aku kalau kau mau kabur, itu bukan sekadar tantangan, itu jebakan. Tapi Dakyung tahu, pilihan bukan lagi antara hidup atau mati tapi antara diam atau bertindak. Ia menatap tajam ke arah pria itu, lalu bergumam dalam hatinya, penuh keyakinan. Tapi sebabnya, aku berbeda dengan kalian. Bahkan jika aku akan mati di sini, aku tidak akan mundur. Dalam satu gerakan cepat, Dakyung mengayunkan pisaunya, tapi bukan ke arah pria besar itu, ia mengubah arah, dan melemparkannya ke sudut ruangan, tepat ke arah pria yang sedang menyekap Jo Taewong. Pisau itu melesat menembus udara, lalu, tertancap tepat di kening pria tersebut, tubuhnya limbung, lalu terjatuh ke lantai dengan suara berat. Namun, reaksi pria besar itu tak bisa dihindari, wajahnya mengeras, rahangnya mengepal, dan matanya membakar penuh murka. Aku tidak percaya kau membuang kesempatan terakhirmu untuk kabur. Suaranya dalam, bergema seperti guntur yang ditahan. Dan juga membuang pisaumu untuk menargetkannya. Ia mulai bergerak, otot-ototnya menegang saat ia mengambil ancang-ancang, mengangkat tangannya seperti palu yang hendak menghantam. Kau membuat kesalahan besar, tapi Dakyung tak gentar, tubuhnya berdarah, napasnya tak beraturan, dan tangannya kini kosong tanpa senjata. Tapi matanya tak gentar, ia berdiri di sana dengan tekad baja. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, Dakyung siap. Pria besar itu mulai melangkah mendekat, matanya tajam menatap Dakyung yang berdiri dengan tubuh penuh luka. Namun sorot matanya tidak gentar, ia tahu serangan akan segera datang, dan Dakyung sudah bersiap. Begitu pria itu menyerang, Dakyung dengan sigap menghindari ayunan pisau yang diarahkan ke tubuhnya. Dalam sepersekian detik, dia melihat celah, kesempatan yang sangat tipis namun berharga. Dengan cepat, ia menangkap tangan pria itu, menggenggamnya kuat. Dalam hati, ia bergumam. Kena kau, aku harus mematahkannya dalam sekejap. Namun, pria itu juga bukan orang biasa. Saat Dakyung menguatkan cengkeramannya, tangan sebelah pria itu bergerak cepat, mencoba menyerang dari sisi lain. Dakyung kembali berhasil menghindar, dan dengan sekuat tenaga, ia memutar dan menekan tangan pria tersebut hingga pisau itu terlepas ke lantai. Bertahanlah, berhasil, serunya dalam hati dengan napas tertahan. Tapi keberhasilannya hanya sesaat. Pria besar itu menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar kuat, tapi juga buas. Dengan gerakan cepat, tangannya mencengkeram leher Dakyung, genggamannya begitu kuat hingga kaki Dakyung terangkat, tubuhnya menggantung, nafasnya tersendat, sorot mata pria itu seolah berkata bahwa Dakyung hanyalah semut di hadapannya. Monster ini, benar-benar gila, Dakyung menggigil dalam hati. Dalam usahanya melawan,
Dak Yung mencoba menendang wajah pria itu. Namun, dengan refleks tajam, pria itu menangkap kakinya menggunakan tangan kirinya. Kini kedua tangan pria itu menggenggam erat leher dan kaki Dak Yung. Tubuh Dak Yung melemah, udara sulit masuk, dan kekuatannya menghilang sedikit demi sedikit. Saat pria itu mengangkat tangannya untuk menghantamkan pukulan terakhir, tiba-tiba, "Lepaskan dia, brengsek!" Teriakan itu menggema dari arah belakang. Jo Taewong muncul dan menyerang dengan putus asa. Namun, tanpa ampun, pria besar itu memukul Jo Taewong begitu keras hingga tubuhnya terlempar dan menghantam lantai dengan keras. Jo Taewong meringis kesakitan, namun matanya tetap menatap Dak Yung. "Bangun, Dak Yung, kaburlah, aku mohon." Suara hatinya lirih, nyaris putus asa. Namun pria itu belum selesai. Dengan wajah dingin tanpa belas kasih, ia mengambil sebuah besi tajam dari lantai dan mulai mengayunkannya ke arah Jo Taewong. Tatapannya penuh niat membunuh, tanpa ragu, tanpa ampun. Saat itu, Dak Yung yang tergeletak, mulai sadar. "Aku belum mati." Napasnya terengah. Lalu, ia melihat pria besar itu berdiri di hadapannya, bersiap untuk menyudahi nyawa Jo Taewong. "Dasar bajingan," gumamnya dengan tatapan membara. Pria besar itu memperhatikan Dak Yung yang perlahan bangkit dari lantai. Tubuh Dak Yung masih gemetar, wajahnya penuh luka dan darah. Namun tatapannya tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pria itu mendengus pelan, lalu berkata dengan nada mengejek namun datar. "Kau sangat gigih ya? Apa yang ingin kau lakukan, di saat kau bahkan tidak bisa berdiri dengan benar?" Dak Yung tidak menjawab. Dengan tubuh yang lemah, ia mencoba berdiri sebisanya. Napasnya tersengal, namun langkahnya tetap maju. Ia menyerang, memaksakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk mengarahkannya kepada pria itu. Dalam hati pria besar itu bergumam, dia sedang emosional. Gerakannya serampangan, titik serangannya tidak akurat. Apa dia ingin melakukan perjuangan yang sia-sia untuk terakhir kalinya? Tapi kegigihannya, untuk tetap bertarung dalam keadaan seperti ini, patut dipuji. Tapi hanya itu saja. Namun saat pria itu masih menimbang-nimbang, Dak Yung tiba-tiba berhasil memukul wajahnya, meskipun tak sekuat biasanya. Lalu, tanpa buang waktu, Dak Yung meraih kembali pisau yang sempat terjatuh. Dalam satu gerakan penuh keberanian, ia menggoreskan bilah tajam itu ke leher pria tersebut, hanya sedikit, namun cukup untuk menimbulkan luka. Setelah itu, kekuatannya benar-benar habis, dan Dak Yung jatuh tersungkur ke lantai. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, "Kalau saja kondisi fisikku sedikit saja lebih baik, akan lebih mudah bagiku." Pria besar itu terdiam sejenak, lalu menyentuh lehernya yang terluka. Luka itu tidak dalam, namun darahnya tetap mengalir. Ia memandang ke arah Dak Yung yang terkapar di lantai, lalu berkata dengan dingin, "Usahamu sia-sia." Dari sudut ruangan yang gelap, Jo Taewong menatap penuh kekhawatiran pada Dak Yung yang kini tergeletak tak berdaya di lantai. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, matanya menyorotkan rasa tak berdaya, namun juga kemarahan yang tertahan. Ia menggertakkan giginya, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit dan membantu. Sementara itu, pria besar yang berdiri di tengah ruangan akhirnya mengangkat telepon yang sejak tadi terus berdering di sakunya. Ia menjawab dengan suara berat dan kaku. "Iya, Pak Direktur, maafkan saya terlambat. 2 orang berakhir di tempat kejadian. Tidak, saya baru saja ingin menghabisi mereka." Beberapa detik berlalu, tak ada suara dari ruangan, hanya desingan pelan dari pengeras suara telepon. Ekspresi pria besar itu perlahan berubah saat mendengar perintah dari seberang. Raut wajahnya menegang, dan ia pun menatap ke arah Dak Yung yang terkapar. Sorot matanya berubah menjadi dingin dan tenang kembali. "Baik, Pak, saya mengerti," ucapnya pendek, sebelum menurunkan ponselnya dari telinga. Pria besar itu melangkah perlahan, mendekati tubuh Dak Yung yang masih terbaring lemah di lantai. Ia lalu mengulurkan ponselnya ke arah wajah Dak Yung, menurunkannya agar suara dari seberang bisa terdengar jelas. Di balik layar ponsel itu, terdengar suara dingin dan tenang dari Shin Myung Hwan, tajam seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam. "Nona Lee Dak Yung, sepertinya Anda sedang mengalami kesulitan. Jadi, kenapa Anda sampai menunda pekerjaan seperti ini?" ucapnya. Nadanya terdengar mengejek namun penuh kontrol. Suara itu terus bergema di ruangan yang sunyi, menambah tekanan pada suasana yang sudah menyesakkan. "Anda bertanya kenapa Lee Jae-hyung masih hidup, kan?" Dak Yung, meski tubuhnya lemah dan napasnya terengah, menatap tajam ke arah ponsel. Dengan suara pelan namun penuh tekad, ia membalas, "Kalau kau tidak sabar itu, kau saja yang membunuhnya. Terobos rumah itu dengan orang-orang yang akan kau bawa ke sini. Dasar bajingan bodoh, tidak ada yang bisa kau kontrol. Apa kau kira kami akan bergerak sesuai keinginanmu? Tidak ada gunanya menarik perhatian Presdirli menggunakan rencana seperti itu. Menurutmu, kau akan naik ke posisi apa di saat kau bahkan tidak bisa mengontrolku?" Hening sesaat mengisi udara, sebelum akhirnya suara Shin Myung Hwan kembali terdengar dari telepon. "Apakah kau sudah selesai bicara?" tanyanya dengan suara datar. "Padahal aku berniat untuk memberimu kesempatan terakhir kalau kau patuh. Tapi, sepertinya kau tidak bisa menggunakan kesempatan itu." Suara Shin Myung Hwan terdengar kembali, dingin dan penuh kuasa. "Yong Seol, bawa dia hidup-hidup ke sini." Tanpa banyak bicara, pria besar yang dipanggil Yong Seol pun langsung menjawab dengan patuh. "Baik, Pak." Setelah itu, suara Shin Myung Hwan kembali terdengar, kini dengan nada yang lebih menusuk. "Mari kita lihat, apakah Anda masih bisa bicara sembarangan di hadapan Presidir, Nona Dak Yung." Telepon pun dimatikan. Yong Seol menatap ke bawah, menatap Dak Yung yang tergeletak lemah namun tetap menyala di mata. Ia mendekat selangkah, lalu berkata dengan nada jijik yang tertahan,
Lagi-lagi kau melakukan hal yang tidak berguna. Rupanya sampai akhir pun kau masih bertingkah menjijikkan. Seharusnya aku memangkas bibit seperti kamu sejak lama, kalau bukan karena perintah direktur. Darah masih menetes dari luka Dakyung, namun matanya menatap tajam ke arah Yong Seol. Meski tubuhnya hampir tak mampu bergerak, bibirnya masih bisa berbisik, penuh tekad, getir, dan tidak menyerah. Apa kalian pikir aku akan mati tanpa perlawanan? Tiba-tiba, ketika Yong Seol, pria besar itu, bersiap mengangkat tubuh Dakyung yang sudah berlumuran darah dan nyaris tak sadarkan diri, sebuah hantaman keras mengejutkan datang dari belakang. Jo Taewong memukul leher pria itu dengan sekuat tenaga. Yong Seol terjatuh ke lantai, tubuhnya yang kekar seolah roboh oleh pukulan mendadak tersebut. Momentum itu tidak disia-siakan. Dengan napas tersengal dan tubuh masih lemah, Jo Taewong segera menghampiri Dakyung. Dakyung, bertahanlah, gumamnya sambil mengangkat tubuh Dakyung yang sudah tak lagi bisa berjalan sendiri. Ia menggenggamnya erat, lalu dengan segenap tenaga, ia menyeret langkah keluar dari ruangan penuh ancaman itu. Tanpa menoleh ke belakang, Jo Taewong berlari dengan cepat, menembus lorong-lorong sempit, menuruni tangga darurat, hingga akhirnya mereka keluar dari gedung tersebut. Nafasnya berat, tubuhnya juga luka, namun ia tetap membawa Dakyung dalam pelukannya, tak ingin kehilangan. Di jalanan yang basah oleh sisa hujan, Jo Taewong menghentikan sebuah mobil yang melintas. Dengan panik, ia mengetuk kaca jendela mobil. "Pak, tolong, tunggu sebentar." Pengemudi itu, terkejut, menurunkan jendela mobil dengan ekspresi kesal. "Apa kau sudah gila? Aku hampir saja menabrakmu, dan ini mobil yang sudah dipesan." Namun Jo Taewong menatapnya memohon, dengan napas memburu. "Saya mohon, Pak, ini darurat, tolong, jalan sekarang, cepat, kemanapun tak masalah, asal cepat." Melihat kesungguhan dan kondisi Dakyung yang berdarah dan lemah, supir itu mendesak keras, mengumpat dalam hati karena kesal. Ketika mobil mulai menjauh dari lokasi pertempuran, suasana di dalam kendaraan itu masih penuh dengan ketegangan. Deru mesin dan dentingan hujan yang masih tersisa di atap mobil jadi satu-satunya suara yang mengiringi keheningan mereka. Sopir yang mengantar, masih dengan wajah kesal, akhirnya membuka suara sambil tetap fokus menyetir. "Jadi sekarang, kita mau kemana?" tanyanya tajam. Jo Taewong diam sejenak. Nafasnya berat, pikirannya kacau, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia menoleh ke belakang sebentar, memeriksa kondisi Dakyung yang terbaring lemah dengan tubuh penuh luka. Kemudian ia menjawab singkat. "Kita ke townhouse dekat sekolah itu." Sopir menghela napas kasar. "Keamanan di sana sangat ketat, saya nggak bisa masuk ke dalam." Jo Taewong tidak membalas. Ia terus melirik ke kaca belakang, matanya menyapu jalanan yang mereka lewati. Kecemasan tampak jelas di wajahnya. "Apa dia sudah nggak mengikuti kita lagi?" gumamnya pelan, setengah kepada dirinya sendiri, setengah ingin memastikan. Ia menunduk, menatap Dakyung yang masih tidak sadarkan diri. Darah masih menempel di wajah dan bajunya. Dalam suara pelan, nyaris seperti bisikan, ia memanggil. "Lee Dakyung, kau masih hidup kan?" Tidak ada jawaban. Hanya napas yang masih tersisa membuktikan bahwa Dakyung belum pergi. Jo Taewong meremas tangannya, menahan gejolak emosi. Dengan suara lirih, ia mulai berkata, seolah meluapkan isi hatinya. "Lukamu sangat parah, kau mencoba menyelamatkanku dengan segala cara, tapi kenapa kau begitu?" Ia menunduk lebih dalam, suaranya mulai bergetar, dipenuhi kelelahan dan luka yang tak kasat mata. "Pasti, kami akan langsung tertangkap kalau pergi ke rumah sakit, kami nggak punya tempat kembali, atau bersandar." Ia menarik napas panjang, mencoba menahan air matanya. "Lagi-lagi, kami bernasib seperti ini, yang bisa kami percaya cuma satu sama lain. Padahal kita sudah terbiasa dengan hal ini, tapi kenapa hari ini fakta itu terasa menyakitkan sekali?" Mobil pun akhirnya berhenti di pinggiran kawasan townhouse, persis di batas di mana kendaraan luar tidak diizinkan masuk. Hening sesaat, sebelum supir memutuskan membuka suara. "Kita sudah sampai," katanya singkat dengan nada jenuh. "Saya nggak bisa masuk lebih jauh dari sini, tolong bayarannya." Jo Taewong, yang masih memegangi tubuh Dakyung yang lemah, menatap ke depan dengan panik. Ia merogoh sakunya, lalu menyadari sesuatu. Dengan suara tergesa dan patah-patah, ia berkata, "Itu, dompet saya, tertinggal." Supir itu menoleh cepat, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa, Anda juga nggak bawa uang tunai?" "Nggak ada," ucap Jo Taewong lirih, nadanya penuh penyesalan. Wajah supir mulai memerah, nada suaranya meninggi. "Kalian benar-benar," katanya dengan nada geram. "Kalau begitu, transfer saja uangnya ke rekening saya." Jo Taewong menggeleng lemah. Saya juga nggak bawa ponsel." Reaksi supir tak terhindarkan, ia menepuk setir dengan frustrasi. "Apa sekarang itu masuk akal?" bentaknya. "Apa kau tahu berapa ongkos yang dihabiskan untuk sampai ke sini? Gimana bisa aku membiarkanmu pergi begitu saja?" Jo Taewong mencoba menenangkan situasi. "Tunggu, ini nggak seperti yang Anda pikirkan." Namun supir itu langsung menepis ucapan itu dengan suara tajam. "Ah, jangan mendekat, dasar orang gila." Jo Taewong tetap memohon dengan suara lirih. "Saya mohon, kan sudah saya bilang, ini nggak seperti yang Anda pikirkan." Tapi supir itu tidak mau tahu. Dengan nada marah, ia berseru, "Aku akan melaporkanmu ke polisi, jangan dekati aku." Jo Taewong berdiri kaku, tubuhnya lelah, pikirannya kalut. Dalam hatinya, ia bergumam penuh putus asa. "Semuanya benar-benar akan berakhir kalau kami tertangkap polisi. Padahal kami sudah kabur dengan susah payah, kami sudah berhasil sampai sejauh ini."
Matanya menatap Dakyung yang masih tak berdaya. Bagaimana bisa? Tidak ada satupun yang menolong kami. Tidak bisakah dia menutup mata sekali saja? Hanya sekali. Jo Taewong menunduk, merasakan napasnya makin berat, dan segala tenaga yang tersisa perlahan menguap. Aku, sudah kehabisan energi untuk kabur. Pandangan matanya mulai kabur. Ia tak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Dengan suara hati yang penuh pilu, ia bergumam. Apa semuanya akan berakhir sia-sia di sini? Dalam keputusasaan yang menggantung di udara, Jo Taewong bergumam dalam hati, menahan segala rasa lelah dan luka yang masih mengalir dalam tubuhnya. Kumohon, siapapun, saya sudah tidak kuat, tolong selamatkan kami. Pandangan matanya menerawang, tubuhnya nyaris tak sanggup menopang beban keadaan. Dakyung yang terbaring di sampingnya pun masih belum siuman sepenuhnya. Suasana di dalam mobil semakin panas, bukan karena suhu, melainkan tekanan situasi yang memuncak. Namun di tengah keheningan itu, tiba-tiba, sebuah ketukan di jendela mobil mengejutkan semuanya. Jo Taewong tersentak. Ia menoleh cepat ke arah suara itu dengan tubuh yang masih gemetar. Dan di balik jendela yang berkabut karena udara lembab dan hujan tadi, terlihat sosok yang tak asing, Jeongwon. Dengan ekspresi tenang namun tajam, Jeongwon menatapnya dari luar. Tatapan itu seolah mampu menembus rasa panik dan keputusasaan yang menggumpal. Kemudian, dengan suara tenang namun membuat dada terasa sesak, ia berkata, "Kak Taewong,